Novi Asik ngobrolin film, ketemu sama gue Dia. Kali ini gue mau ngebahas film yang lagi fenomenal banget, film yang lagi booming banget. Kayaknya lebih asik, emang lebih tepat dibilang drama Korea ya, yang lagi happening banget. Menurut gue ini film bener-bener kayak menyajikan sesuatu yang berbeda dan klasik banget. Dan tentunya hari ini gue udah ditemani sama temen gue, Bro Ali. Bro Ali, kita hari ini mau ngebahas film atau drama Korea yang aktornya ini terkenal banget ya. Kayaknya dunia perdrakoran nih nggak ada yang nggak tahu aktor Lee Min Ho. Udah tahu nggak filmnya? Tahu dong, karena udah nonton juga. Iya. Panjiko. Yes. Panjiko. 아가 생길 기다. 꼭 버티낼 기다. 반드시 헤쳐나갈 기다. Cinko ya. Film ini menurut gue unik banget karena ini vibes-nya kayak estetik banget sih, ya, Bro Ali ya. Betul. Estetik banget dan dia menyuguhkan gaya yang berbeda-beda dalam satu film. Dia menampilkan 4 generasi atau 4 setting waktu yang berbeda. Jadi ada zaman dimana kita di dalam penjajahan Korea Jepang. Jadi Jepang menjajah Korea Selatan untuk Korea. Dan juga ada setting waktu di mana lebih modern lagi di Amerika. Jadi film tuh worth it banget untuk kalian yang suka film-film klasik. Kita kayaknya harus benar-benar mantapin banget ya. Kalau nggak pengen ketinggalan atau mungkin alur ceritanya kita nggak kelewat gitu. Karena memang alurnya flashback yang masih mundur gitu. Apalagi benar kata dia tadi bahwa ini flashbacknya itu bukan masa lalu si orang tokoh ini, tapi lintas generasi gitu. Ini yang menurut gua menarik dan apa ya, kita jangan sampai terpencok, apalagi mungkin dari wajah yang berbeda-beda, diskusi yang berbeda gitu. Bingung gitu ya? Iya betul. Cuma sebenarnya ketika kita udah tahu benang merahnya bahwa ini menurut gua campur tutur yang asik gitu malah, karena ada informasi yang terkadang kalau kita bergerak secara mungkin kronologis gitu ya, butuh waktu yang begitu panjang untuk menceritakan kisah itu gitu loh. Tapi dengan adanya alur bolak-balik ini mungkin jadi cara waktu lebih sedikit gitu, tapi mungkin info padat gitu ya, info yang padat di situ. Tapi bukan berarti info padat itu terasa melelahkan dan berjejal-jejal ya, tapi menurut aku mereka punya bahasa visual yang menarik. Film itu unik banget ya guys. Dimulai dari ibunya si Sunja ini yang dia pikir punya apa ya, kayak karma atau apa ya, Ada suatu mitos atau kepercayaan iya ya. gitu ya, kayak dia merasa dikutuk gitu ya. Dia merasa dikutuk kalau dia punya anak itu nggak akan bertahan untuk 1 tahun. Itu mungkin salah satu seninya ya, di mana dunia modern kemudian mungkin dimasukkan sisi-sisi mungkin kultur di sana gitu ya. Mungkin ada yang dan sebagian orang yang merasa harus percaya dengan entah mitos atau percaya seperti itu ya. Dan ya memang kadang di realita kita juga pasti kita akan bertemu hal semacam itu gitu ya. Jadi kadang-kadang ada suatu lintas generasi yang percaya nggak sih gitu ya. Tapi di satu sisi memang oh iya harus kita percaya. Percaya, orang zaman sekarang juga masih percaya zodiak. Tapi itu kan ya mungkin menurut gua jadi suatu apa ya, motif yang kuat gitu. Iya. Makanya motif yang kuat gimana seorang ibu harus membesarkan anaknya yang mungkin berulang kali gagal beliau mempunyai anak gitu ya. Iya. Dan dia merasa anak gua harus jadi orang yang sukses atau Iya. apa itu mungkin ya suatu apa ya, kesejarahan apa sukses story yang mungkin nanti bakal banyak yang kita ambil dari pelajaran dari situ gitu. Jadi kan si Senja ini emang sudah
diprediksi ya oleh orang pintar itu bahwa ibunya Sunja ini akan punya anak Sunja yang akan membawa suatu keberkahan di masa depan. Tapi Sunja ini mempunyai atau mengalami lika-liku kehidupan yang benar-benar emosional banget menurut aku. Jadi pertama kali dia ketemu si Lee Min Ho atau Hansu ini di sebuah kayak pasar gitu. Memang dari love story banyak orang yang mungkin kalau aku lihat di beberapa sosmed itu lebih terlalu love story-nya ya. Orang mungkin itu cinta pada pandangan pertama itu Iya, maksudnya gitu maksudnya. Tapi betul sangat menarik sih itu dari sisi itu ya, makanya di sini di film apa di drama Panjigo ini kayaknya alurnya itu cukup apa ya, beberapa alur cerita di situ. Jadi alur cerita si Sunja remaja, kemudian alur cerita Sunja udah ada tua, terus cucunya dan lain-lain, dan semua itu menarik ya. Mungkin itulah yang ketika ada suatu titik temunya yang menjadi film ini kayak menarik gitu kan. Iya. Justru aku senangnya waktu ketemu sama si Hansu ini ya, karena aku dari situ juga udah mulai merasa oke, mereka bertemu dari tempat ini. Si Lee Min Ho yang udah membantu Sunja dari orang-orang jahat gitu kan, akhirnya mereka dari sanalah menjalin sebuah hubungan yang lebih intens. Ya. Kalau lu sendiri masih terganggu kan dengan yang flashback-flashbacknya itu pas awal-awal? Aku sih cukup bisa menerima ya, walaupun aku harus disuruh lebih konsentrasi lagi kalau nonton film drama Korea ini, karena benar-benar bingung ini kemana sih, kok tiba-tiba alurnya jadi maju begini, kok zaman modern, lu gimana sih? Tapi kalau udah ngikutin emang dari awal dan kita emang mengalir terus ikutin terus asik. Oh ya, betul. Apalagi mungkin disisikin juga dengan waktu juga ya. Mungkin kalau dia itu membangun untuk penonton juga di situ ya. Coba di sini juga menurut aku banyak hal kecil yang menarik ya, misalnya kayak pas si tokoh anak kecil itu menyewa lama, terus si ayahnya itu dia menahan napas yang sama. Kemudian pas sampai si ayah itu nggak kuat lagi napasnya, dia berhak sampai dia udah sangat khawatir jangan-jangan anaknya tenggelam nih karena terlalu lama di dalam air. Ternyata enggak itu. Maksudnya itu sebuah timeline, sebuah apa ya, kayak semacam timeline yang memang memicu ketegangan menurut aku. Jadi hanya sebuah scene kecil aja dia dibikin yang sangat mungkin orang jadi deg-degan nih. Nasibnya dia sudah menyelam gimana gitu. Itu kan bawa situ. Apalagi mungkin si filmmaker juga memberikan sentuhan-sentuhan musik background yang menarik. Di situ ada alunan violin gitu ya. Menurut aku juga mungkin ada khas-khas Korea klasik memang di situ biasanya ada background violinnya gitu. Jadi karena memang kalau maju mundur begini, memang kita ngebahasnya juga maju mundur sama. Ya. Kalau menurut Bro Ali sendiri, ini untuk kan udah juga sekarang tuh lebih suka film-film yang ringan ya, nggak suka yang cenderung berat, karena menurut aku kan ini memang berat sih. Jadi menurut Bro Ali nih worth nggak sih film ini buat remaja? Oh harus, kita harus punya banyak referensi ya. Iya sih, harus. Jadi kadang-kadang kita memang butuh suatu film sebagai media hiburan, tapi juga sebuah film bisa juga menjadi suatu edukasi juga gitu. Value. Iya betul. Jadi memang kalau di film ini memang menurut aku memang agak berat pembahasannya di situ ya, tapi mungkin justru apa ya, orang melihat film bisa menangis atau bisa tertawa itu sama-sama liburan. Jarang-jarang juga bisa menangis juga gitu. Dan banyak cerita-cerita yang mungkin menurut aku di sini apa ya, Korea itu memang sangat detail sekali ya kalau bikin film, maksudnya dari relatable banget itu, relatable banget kayaknya bisa mengesakin sebuah pasar gitu ya. Di situ terus ada dari sudut pandang si kecil, Sunja kecil gitu ya. Maksudnya sebuah pasar yang besar dengan lika-liku masalahnya dilihat dari seorang sosok anak yang kecil gitu. Kadang kan pedagang-pedagangnya konflik dan sebagainya, tapi di sisi dilihat dari sisi yang mungkin lebih rendah view-nya. Jadi
dan bahkan Sunja bisa ngasih suatu sudut pandang dia ketika misalnya melihat orang memotong ikan atau apa gitu. Itu menurut aku kadang-kadang ada sentuhan-sentuhan yang unik di film ini. Iya, jadi masih worth it lah ya. Justru film ini harus kalian tonton karena banyak nilai-nilai atau moral value buat para remaja sekarang ya. Iya benar. Kita menemui beberapa warna dialektika ya, maksudnya kayak aksen mereka seperti apa, itu juga sangat menarik ya. Terus apalagi ya, terus banyak bahasa visual menurut gua. Mereka mencoba mix, misalnya kalau mau balik ke flashback gitu ya, itu juga ada misalnya melalui buku yang dia di atas meja piano gitu loh, terus ada foto di situ, terus ada balik lagi di situ. Dan kita juga belum, mereka nggak menyebutkan si nenek tua itu Sunja di awal, jadi mungkin episode keberapa baru ngomong bahwa oh itu ternyata Sunja yang udah sepuhnya gitu. Tapi sebenarnya belum itu udah dimasukkan gitu loh, melalui beberapa transisi gitu, melalui beberapa, kalau orang udah kan, oh ini paling pertama menemukan kalau yakin kan bahwa ini siapa sih waktu ini gitu. Karena menurut gue jarang-jarang suatu adegan flashback itu lintas generasi gitu. Misalnya gue mau flashback ya, kenangan gue waktu kecil kan, iya gak sih? Bukan kenangan nenek kita gitu loh. Itu yang mungkin apa ya, kita dipaksa untuk menerima logika itu gitu loh ya. Dan menurut gue Paciko cukup berhasil gitu. Ya, film ini juga gak akan sukses tanpa menurut aku pemainnya ya. Pemainnya nih aku suka banget. Aku gak nyangka jadi Sunja ini ternyata oh my god, ketika dia diwawancarai dia punya aksen Inggris yang bagus banget loh, di atas rata-rata orang Korea loh. Jadi dia di filmnya lugu banget ya. Lugu banget, si Sunja ini lugu banget ternyata. Iya, dia kayak anak modern dan sekarang ya. Ya memang kalau itu ya memang kalau dia dari filmnya itu kan benar-benar kayak anak desa gitu ya, yang mungkin jauh dari modernitas gitu ya. Dan dari sisi kita juga sangat mendukung kan. Jadi kita sangat terbawa arus bahwa ya Sunja, siapa sih namanya, Kim Min Ha apa ya? Itu benar-benar menjadi Sunja gitu di situ gitu, bukan menjadi Kim Min Ha di dalam versi peran dia di film yang lain gitu. Atau mungkin di dunia yang lainnya gitu. Dan menurut gue ya memang itu udah orang yang udah profesional yang mampu untuk melakukan itu ya. Bagaimana dia mungkin dia harus masuk secara emosi, secara bahkan mungkin ini ya, kalau aktor-aktor yang udah pro itu ketika dia masuk film tubuhnya itu udah kosong, maksudnya artinya gini, dia siap dimasukin oleh karakter sesuai dengan konsep skenario nya gitu, sesuai dengan arah sutradaranya. Tapi itu udah melalui proses yang panjang ya, bukan hari H aja, tapi mereka udah melalui diskusi itu gitu. Artinya tubuh mereka itu tubuh yang kosong yang secara mungkin kulturnya, habitnya dan lain-lain itu masuk ke sebuah konsep itu gitu kan. Itu luar biasa. Bahkan untuk aktor-aktor tertentu rela merubah tubuhnya, misalnya dari langsing menjadi gede, atau dari gede menjadi berhasil gitu. Jadi itu tantangan aktor ya, kalau memang udah yang jalan orang yang udah punya jam terbang tinggi, itu sangat bisa melawan itu. Dan aku pikir yang jadi siapa tuh Sunja itu gadis lembu desa ya, itu ya maksudnya aku juga tahu dari hipnotis bahwa dia beberapa gadis lembu, dari tatapan mata dia yang kosong dan berubah dia nggak sih? Iya benar. Tatapan mata itu dia lupa banget gitu. Waduh, ya nggak heran juga sih, karena memang drakor juga memang termasuk banyak Korea banyak menghasilkan karya-karya yang bagus ya. Aku juga tertarik juga sama second lead-nya ini ya. Jadi si Sunja ini kan hamil kan akhirnya. Nah hamil itu udah episode ketiga nggak sih? Iya. Hamil. Terus kemudian dia ketemu sama cowok. Iya. Kita kalau yang dua lagi. Oke. Tapi banyak alur lain yang mungkin bukan dari sukses story yang mungkin bisa dari Paciko aja itu. Ya, Paciko apa sih mungkin perlu juga
penasaran banget, tapi udah penasaran banget ya. Itu ternyata nama tempat aja. Tapi menurut gua bukan hanya sekedar nama tempat gitu, tapi lambang kesuksesan juga gitu, dalam versi mereka ya. Jadi kalau kita balik lagi dengan latarnya si Sunja, kita nggak perlu lama-lama untuk tahu masa depan si Sunja kayak apa, karena filmnya itu udah beberapa kali kan. Cuma tinggal tengah-tengah proses kesuksesannya seperti apa yang mungkin nanti baru kita akan dapatkan di episode berikutnya ya kan. Tapi kalau memang dari sisi masa depannya si Sunja kecil itu udah kita lihat, karena memang kalau ini kurang gitu ya. Iya nggak sih? Dan menurut gua ya di situ maksudnya uniknya di situ. Dan ada satu scene atau satu adegan yang benar-benar aku kesel banget sama Hans atau Lee Min Ho ini. Jadi ketika di akhir episode 2 itu kan Hansu itu kan mengajak si Sunja itu kan untuk cari jamur. Ini tuh sebenarnya benar-benar greget banget gak sih? Ternyata ajakan mencari jamur ini ada maksud tertentu yang biasanya Korea ramen mau balik, ngajakin makan ramen, ngajakin lihat kupu-kupu. Sekarang ada lagi loh ternyata ngajakin nyari jamur. Waduh, itu mungkin ada apa tuh ya? Skip lah ya. Skip. Tapi justru orang-orang tertariknya dengan ini. Kalau misalnya sekarang ya unboxing gitu kali ya. Tapi menurut gua menarik ya. Justru adegan ini diparalelkan dengan adegan si Sunja dan si siapa? Si Hansu itu diparalelkan dengan justru salah satu tokoh yang lain di zaman sekarang yang tengah berkonflik gitu loh. Di situ. Dan menurut gua itu ada dua hal yang disatukan ya antara si Hansu dan si Sunja itu. Gimana sih gadis lugu gitu loh, gadis lugu yang mungkin dia baru merasakan cinta yang pertama kali, iya nggak sih? Iya kan? Jadi mungkin buat si Sunja itu benar-benar cinta yang semata-mata cinta gitu. Tapi buat Hansu mungkin beda lagi, punya motivasi yang lain. Dia cinta gak selamanya indah deh. Ini benar-benar happeningnya tuh di situ ya. Cuman aku tuh keselnya itu setelah after saat ini ternyata Lee Min Ho itu sangat-sangat antagonis di sini ya kalau menurut aku, karena dia berani-beraninya loh setelah dia menghamili Sunja, dia bilang bahwa iya Sadis gitu. dia sadis-sadisnya tuh di sini guys. Akhirnya Tapi memang ya mungkin itu lika-liku dramatisasi yang memang harus dirasakan oleh si Sunja ya. Memang mungkin itu justru kalau nggak seperti itu motif dia untuk menjadi sukses ya nggak kuat gitu. Kadang-kadang kan orang punya banyak kelemahan juga ya. Dan menurut gua ya oke sih. Tapi mungkin kita masih menduga-duga nih nanti gimana pada episode berikutnya gitu, season yang menarik. Mungkin dari dia udah sedikit ya, sedikit tentang scene apa yang ada di episode 3 ini gitu. Tapi mungkin teman-teman mungkin yang nggak mau ada spoiler juga kita, ya mungkin kita dikit-dikit ada apa ya tadi terlena untuk gemes kali ya, jadi akhirnya menimbulkan yang langsung ya gitu ya. aku tuh suka banget sih sama film ini karena menurut aku emang ini salah satu tontonan atau suguhan yang benar-benar berbeda di tahun ini, karena drama Korea sebelumnya itu menyuguhkan ya masih enak gitu buat aku, jadi masih ringan lah, kayak misalnya yang lagi mau ending ini kan lagi happening juga, ini kan kayak bisnis proposal itu kan, itu ceritanya lebih ringan banget itu, Kang Tae-mu dan Shin Hari. Kalau kalian juga mau nih kita mau review film A Business Proposal, boleh dong komen di bawah ya. Iya benar. Boleh. Yang kalau mau review film yang lagi ya. oke juga gitu. Ya. Tapi kembali lagi ke Panchiko itu ya. Ya. Mungkin banyak sisi-sisi lain yang menurut kita cukup menarik
yang mereka suguhkan gitu. Misalnya yang tadi sempat dulu juga setting tempatnya, setting waktunya yang benar beraneka-ragam juga, terus mungkin secara message juga menurut gua banyak yang mungkin secara tersirat ada dialog di dalam film Senja itu cukup bermakna gitu, cukup maksudnya orang dengan kelas ekonomi tertentu tapi bisa mengucapkan dialog semacam itu misalnya. Itu menurut gua juga sebenarnya nggak bisa orang hanya orang tertentu yang bisa ngomong secara filosofi itu nggak bisa gitu. Kadang dalam pokoknya pasti akan dikasih dialog-dialog yang indah di dalamnya. Terus apa lagi ya? Kalau menurut Bro Ali ini worth it nggak sih kalau kita ngomongin kan tadi kan kita udah bahas Sunja sama Hansu. Tapi kan di film ini juga konfliknya kita juga ada ngebahas cucunya si Sunja itu si Solomon yang tinggal di Amerika. Itu kayaknya aku juga mau ngikutin dia banget ya, soalnya kayak menarik banget gitu. Kisah percintaan itu masih misteri gitu, jadi masih mendebak-debak. Hana ini siapa sih sebenarnya? Iya, yang di episode, maksudnya yang di episode 1-2 ini kita belum tahu ya si misteri itu siapa. Tapi memang kisah cintanya juga nggak kalah menarik dan masih. Aku apalagi mungkin dia seorang eksekutif muda di situ yang berkarir masih semangat ya. Tapi dia juga di situ memperlihatkan bagaimana korporasi di Amerika Serikat sana. Lu tau nggak? Ada satu adegan shot kecil yang menurut gua punya makna di situ. Ada seorang yang melakukan mungkin ada pelecehan di dalam tempat kerja tapi ditepis oleh si gadis itu loh, kok bisa ada, padahal mungkin dia belum di kantor dan pemeran utama, tapi si Panjiko ini maksudnya dia bisa melihat suatu hal-hal detail yang semacam itu, mungkin hanya untuk menunjukkan karakter gitu. Karakter atau kultur di sana gitu. Kultur di sana gitu. Itu adegan berdukun tapi memperkuat suatu karakter gitu. Itu menurut gua apa ya, kita nggak boleh nggak fokus ya atau terlena sedikit pun. Kalau mungkin kayak saya benar-benar lihatnya detail. Ini sebetulnya ada kayak tadi orang yang jebur, terus ayahnya kemudian menahan napas gitu. Aku juga sangat memperhatikan maksud dari shot ini apa gitu. Saya detail itu kadang-kadang gitu. Terus kayak ada beberapa kompromi ya, kalau dari si yang diharapkan Solomon itu, pihak Solomon apa ya? Pihak Solomon itu ada, dia juga mengalami suatu problem juga di situ yang mungkin dia harus fight gitu. Menurut gua sangat bagus. Tapi aku nggak tahu nih peran serta si Sunja yang udah tua ini apa di sini gitu loh. Ya kadang-kadang kan nanti tulisnya nanti gitu loh. Tapi ya aku jadi ingat ketika ngomong Sunja itu kembali lagi ya. Mereka konsisten loh karakternya. Ketika Sunja muda sama tua itu kayaknya pendiamnya sama gitu loh. Iya nggak sih? Iya sih benar. Aku juga suka banget sih sama acting mereka juga. Terus aku juga suka banget sama alur ceritanya. Aku mau kasih apresiasi buat nulis cerita ini kan. Wajib buat kalian. Cuman jangan coba-coba lah ya. Kalau kalian masih bulan puasa terus kalian nonton episode 2-nya itu, sorry, jangan ya, jangan. Tapi termasuk menurut gua untuk ukuran film Korea belum terlalu sih, maksudnya biasanya kan mereka lebih vulgar. Iya. Ini menurut gua masih ada sedikit simbolis, tapi orang menangkap bahwa scene itu bercerita tentang apa. Iya. Menurut gua sih, maksudnya nggak terlalu seksisme gitu, atau terlalu dia masih apa simbolis gitu. Tapi orang tahu bahwa dia sudah melakukan dari apa itu. Dan banyak panorama indah tentunya di sini, kayak mercusuarnya matahari yang mengintip dari celah-celah daun, menurut gue juga salah satu yang gak ketinggalan gitu. Korea akan menunjukkan bahwa mereka punya banyak tempat yang indah, atau mungkin film ini aku nggak tahu waktu itu tempatnya pas, karena ngacak adegan aku supaya keliru juga itu Korea atau Jepang gitu. Tapi penasaran juga itu diambil di Jepang atau di Korea gitu. Karena
filmnya sama aslinya kan berbeda juga. Iya, gitu. bener. Jadi kesimpulannya apa nih film ini? Kalau menurut Bro Ali sendiri? Ya mungkin film ini bukan hanya sebatas menghibur, tapi kadang-kadang kita juga harus belajar dari mungkin pelajaran-pelajaran kecil yang tersirat di dalam film ini gitu loh. Jadi kadang orang menganggap menjas bahwa itu sampah karena mungkin dia udah terlanjur mungkin nggak suka atas adegan tertentu atau mungkin abad tertentu gitu loh, atau mungkin mungkin kultur tertentu misalnya orang yang nggak suka mitos apa itu nonton film yang ada mitos Iya. gitu atau mungkin orang aneh yang itu, tapi sebenarnya ya itu mungkin bumbu-bumbu yang memang sengaja didatangkan untuk menghias film itu, tapi bukan seperti itu ya, karena kadang-kadang lu tahu nggak sih kadang bahwa realita itu seringkali lebih dramatis daripada sebuah film gitu loh. Tapi ketika sebuah realita itu masuk ke film kerap sekali mengandung suatu kontroversial gitu loh. Tapi sepanjang ini aku belum melihat ada kontroversial yang cukup terangkat gitu. Mungkin ada ya, tapi mungkin nggak seseru mungkin ketika film apa tuh yang di Indonesia, kalau film Indonesia pasti sering ya dan sebagainya gitu. Aku ngobrol sama Bro Ali itu dari tadi kayak aku coba menjelaskan karena kadang bahasa Bro Ali ini emang agak-agak tinggi ya. Kita yang ngomong begini rada-rada susah emang guys. Jadi aku tuh dari tadi ngedengerin Bro Ali. Tapi memang kita sengaja untuk memixkan itu ya. Kita filmnya aja beda generasi. Kita orang yang mungkin tapi ya ada lintas generasi amat lah maksudnya. Oke. Tapi mungkin memang perlu mengambil dari beberapa sisi. Nah, mungkin kalau misalnya gua ngobrol sama orang yang mungkin sama gitu, ngegorengi nggak sih gitu. Tapi kalau misalnya kayak dia yang mungkin lebih muda dan lebih sedang, jadi dia juga punya suatu pemikiran atau suatu sudut pandang yang menurut aku ketika mix dengan aku malah menjadi apa ya, kekayaan dari sudut pandang review ini menurut aku ya. Ya oke. Satu pesan terakhir buat sobat ngopi asik di rumah nih, apa? Jadi Bro Ali sendiri, apa dari kita mau bahas tadi tentang Pachinko? Gimana nih? Pesan Bro Ali sendiri untuk anak-anak muda? Mungkin kita apa ya? Film menurut aku juga bagus ya, apalagi ada kesejarah, terus kalau ceritanya juga tentang bagaimana perjuangan hidup, menurut aku ya mungkin ini sesuatu yang banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Tapi sekali lagi kadang memang kultur yang berbeda juga, jadi kita juga nggak bisa menelannya dalam mentah-mentah informasi yang ada di dalam film. Mungkin ada mistisnya atau mungkin ada adegan yang ini artinya mungkin apa yang nggak layak diberi ya gitu ya, tapi yang memang sisi semangatnya ya kita harus ambil gitu, karena memang itu kultur atau ada budaya lintas negara dan sebagainya kan itu kan yang nggak bisa, maksudnya kalau budaya yang di sana kita bawa ke sini atau yang di sini dipaksakan ke sana kan gitu. Atau mungkin ada generasi juga yang di masa lalu dan sebagainya gitu. Kalau kita bedah dari situ pasti panjang dan banyak pendapat atau kontroversinya gitu. Tapi mungkin durasinya juga akan lebih panjang. Kadang ketika kita nonton kita perlu benturkan dengan suatu literasi dan dengan literasi yang lain gitu. Oke. Terima kasih nih Bro Ali. Terima kasih ya. Hari ini kita udah ngobrol asik Ya, di ngobrolin Ngopi Asik ya. Ngopi Asik tentang Pachinko. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Kalian mau review apa nih? Biar tim dari Ngopi Asik ini bakalan review film atau drama Korea yang mau kalian pilihkan untuk kita. Atau drama lain yang lagi hits juga ya. Iya, apa mau kita bisa ngepost juga? Oke. Ya. See you next time guys, sahabat Ngopi Asik. Kita ketemu lagi minggu depan atau next time ya. Okay. Kita akan bahas juga. Thank you very much and see you, bye bye. 지가 밤낮으로 애래가 손톱이 다 부러지고 내 아는 부족한 거 하나 없이 키울 겁니다.
절대 뒤돌아보지 마. 앞만 봐.